Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan untuk tryout pelatihan kompetensi PBJ level 1. Mungkin bisa digunakan sebagai acuan teman-teman semua untuk mengikuti ujian sertifikasi PBJ. Langsung saja pada tryout ini nanti ada 100 soal pilihan ganda. Ini untuk kompetensi PBJ level 1 ya. Setiap soal itu bobotnya satu. Nanti minimal lulusnya itu skornya adalah 65. Kemudian waktunya adalah 120 menit atau 2 jam. Baik teman-teman, mari kita coba membahas satu persatu soalnya yang nanti bisa dijadikan referensi teman-teman untuk mengikuti ujian PBJ. Langsung saja kita mulai ya. Jadi nanti waktunya ini countdown waktu 2 jam, nanti harus selesai soal 100 menit. Langsung saja ini kita bahas. Yang pertama adalah contoh pencantuman spesifikasi teknis yang mendefinisikan fungsi dan kinerja adalah fungsi dan kinerja. Kadar maksimal kandungan ini bukan, menggunakan bahan ramah ini bukan, mampu mengangkat beban ini ya. Spesifikasi teknis yang fungsi dan kinerja, kapasitas ini yang ada berarti ini mampu mengangkat beban sebesar 100 ton. Kemudian pelaksanaan pencarian desain terbaik sebuah gedung pemerintah dilaksanakan dengan pendekatan sayembara. Sayembara ini dilaksanakan kerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Total penyelenggara swakelola ada 34 orang, terdiri dari 10 tim persiapan dan 20 tim pelaksana dan 4 tim pengawas. Dan pelaksanaan membutuhkan tenaga ahli yang memahami tentang sejarah budaya. Maka jumlah tenaga ahli tersebut adalah dua orang ya, karena tim pelaksananya 20 yang memahami tentang sejarah budaya ini 2 orang. Kemudian setelah dilakukan pengajuan kepada PPK untuk serah terima dari penyedia, maka langkah yang dilakukan adalah pengajuan kepada PPK, melakukan serah terima dengan PPK, pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPK, serah terima PA, penandaan berita acara hasil pekerjaan. Jadi melakukan serah terima dengan PPK ya, pengajuan. Penyedia melakukan pengajuan, kemudian dilakukan serah terima. Tim yang bertugas membantu PPK dalam pengelolaan kontrak secara administrasi dan keuangan adalah tenaga ahli, tim pendukung, tim ahli, tim teknis. Kontrak dan administrasi keuangan berarti ini adalah tim pendukung. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan kelurahan sepanjang 100 meter melalui swakelola tipe 4 pada progres 50%, terdapat bagian jalan yang spesifikasi ketebalan kurang dari yang dipersyaratkan. Terhadap kondisi ini, maka tim pengawas menyampaikan ketidaksesuaian kepada tim pelaksana atau PPK, tim menulis laporan sebagai bahan serah terima 100%, tim pelaksana dan pengawas melakukan pemakluman tidak, tim pelaksana melaporkan kepada tim pengawas. Jadi ini ya, tim pengawas menyampaikan ketidaksesuaian kepada tim pelaksana untuk diperbaiki dan PPK. Kondisi yang mana yang belum bisa dilakukan evaluasi kinerja penyedia adalah bisa dilakukan evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja itu dilakukan setelah ada berita acara serah terima. PPK melakukan pemutusan hubungan kontrak karena kesalahan penyedia. Ini bisa karena kontrak sudah selesai diputuskan. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan pada PPK melalui berita acara serah terima dan berita acara serah terima akhir untuk pekerjaan barang jasa memerlukan pemeliharaan atau garansi. Ini bisa. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan. Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan berita acara serah terima sementara sebelum memasuki masa pemeliharaan. Jadi ini ya, yang D ini kan baru berita acara serah terima sementara. Jadi masih ada masa pemeliharaan. Jadi ini belum bisa dinilai. Karena nanti dalam pemeliharaan itu kita bisa menilai kinerja penyedia bagaimana, baik atau tidaknya pada waktu masa pemeliharaan. Jadi jawabnya adalah D.
Bila setelah dilakukan show cost meeting, penyedia tidak dapat mencapai perbaikan target yang ditetapkan oleh PPK, maka tindak lanjut yang dilakukan PPK adalah menerbitkan surat peringatan, surat pemutusan kontrak, adendum, surat perintah kerja. Jadi ini tidak mungkin, adendum juga tidak, pemutusan juga tidak. Jadi surat peringatan ya, beri surat peringatan. Setelah dilakukan pengajuan kepada PPK oleh penyedia untuk serah terima, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah, ini soalnya sama seperti tadi ya, serah terima dengan PPK. Pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMA Negeri Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan durasi masa pemeliharaan dari bulan April sampai dengan Oktober 2023. Pada masa pemeliharaan, penyedia lambat untuk merespon konfirmasi dari pemilik pekerjaan. Maka aspek yang dinilai untuk evaluasi kinerja penyedia adalah penyedia lambat dalam merespon konfirmasi, berarti ini layanannya ya, layanannya. Waktu tidak, biaya tidak, kualitas tidak, berarti pelayanannya kurang bagus. PPK Kabupaten X dalam menyusun spesifikasi teknis untuk pengadaan kertas memasukkan persyaratan eco-label untuk produk ramah lingkungan dalam rangka mendukung kebijakan pengadaan barang jasa sebagai berikut. Mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia, melaksanakan pengadaan barang jasa yang berkelanjutan, mendorong pelaksanaan penelitian industri kreatif, perencanaan pengadaan. Jadi ini kata kuncinya adalah kertas yang berlabel eco-label. Eco-label ini berarti ramah lingkungan, berarti ini melaksanakan pengadaan barang jasa yang berkelanjutan. Pembangunan jalan oleh Karang Taruna X telah memasuki tahap serah terima. Tata laksana serah terima pekerjaan tersebut adalah tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada KLPD setelah diperiksa tim pengawas. Tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK dan PA setelah hasil diperiksa tim pengawas. Tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK, ini tidak ya, karena yang menyerah. Kepada PPK dan tim PPK melakukan pemeriksaan, tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim pengawas. Jadi yang betul adalah hasil pekerjaannya diperiksa dulu oleh pengawas, lalu diserahkan tim pelaksana kepada PPK. Jadi dijawab tadi. Peserta pemilihan pada paket pengadaan bahan makanan Taruna dengan nilai 900 juta dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan kondisi peserta pemilihan pada pengadaan bahan makanan Taruna dengan nilai 900 juta dapat melakukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila Pokja pemilihan melakukan kesalahan dalam review kebutuhan pengadaan. Review kebutuhan berarti ini bukan ya, karena bukan, ini ranahnya di persiapan. Di antara pelaku pengadaan sudah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Pokja pemilihan sudah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen. Ini dapat penyalahgunaan wewenang oleh Pokja pemilihan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Ini ya, jadi sanggahannya itu karena adanya di antara pelaku pengadaan sudah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, penyalahgunaan wewenang oleh Pokja dalam proses pengadaan. Ini bisa menjadikan bahan sanggah. Jadi D jawabnya. Berikut yang bukan merupakan ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah adalah yang bersumber dari hibah dalam dan luar negeri, belanja negara, belanja daerah, desa. Jadi yang
tidak termasuk adalah ini ya, desa ini ya. Kata kuncinya karena ini jawabannya sama, kata kuncinya adalah di APBN, APBD, hibah, dan ini APBDes. APBDes tidak termasuk. Berikut ini merupakan pengadaan yang menggunakan HPS kecuali pekerjaan terintegrasi, e-purchasing apa, e-purchasing tidak menggunakan HPS ya. Pengadaan langsung ATK senilai 10 juta sampai dengan 10 juta tidak perlu HPS. Tender jasa lainnya dengan nilai 201 juta ini ya yang perlu. Jadi untuk pekerjaan terintegrasi tidak perlu HPS juga. Ini tender nilai 201 juta. Kemudian Pojam Pemilihan Kabupaten XYZ akan melaksanakan pemilihan jasa konsultan perencanaan pembangunan rumah dinas bupati senilai 180 juta. Metode penyampaian dokumen penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah, jadi ini jasa konsultan perencana itu dengan metode penyampaiannya berarti satu tahap atau 2 tahap ya, berarti ini yang 2 tahap. Komponen biaya langsung personel pada pengadaan jasa konsultansi telah memperhitungkan gaji dasar, biaya sosial, biaya tidak langsung, dan profit. Jadi ini ya gaji dasar ya, intinya di sini di gaji dasar karena jawabannya adalah sama, ini di gaji dasarnya yang menjadi pembeda. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis akan mencantumkan spesifikasi pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia. Contoh penerapan spesifikasi pelayanan tersebut adalah garansi purnajual selama 1 tahun, ketepatan lokasi pengiriman, ukuran layar 42. Ini pelayanan ya, pelayanan berarti ini garansi. Garansi ini adalah pelayanan. Dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan keterangan mengenai apa, mengapa, dan siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan pada pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan stadion olahraga adalah perencanaan kegiatan pada jasa konsultansi. Jasa konsultansi berarti nanti adalah kerangka acuan kerja. Jadi HPS bukan, spek bukan, dokumen pemilihan ini kalau waktu pemilihan, dokumen seleksinya nanti ini, jadi jawabnya adalah D. Salah satu suku di pedalaman sebuah provinsi A masih memiliki kendala buta huruf. Dalam benak suku ini mereka tidak mau diajari untuk membaca dan berhitung. Namun terdapat satu badan hukum perkumpulan sekolah merenung. Jika perkumpulan ini yang akan diajak kerjasama, badan kerjasama dengan provinsi A, maka rencana umum pengadaan, cara pengadaannya melalui ya ini ada badan hukum ya. Jadi kalau swakelolanya berarti tipe 3 dan hukum kelompok ormas, organisasi massa seperti itu. Ini kelompok swakelola tipe 3. Kalau tipe 1 itu yang melaksanakan adalah OPD sendiri. Tipe 2 itu OPD lain. Tipe 3 itu adalah ormas. Dan tipe 4 adalah kelompok masyarakat. Karena ini ada badan hukumnya, berarti ini tipe 3. Informasi yang tidak wajib ada dalam kwitansi adalah nama penjual, barang yang dibeli, jumlah pembayaran. Ini ya, alamat PPK ini tidak harus ada ini. Yang lain harus ada. Ada 4 bidang pada UKPBJ. Bidang yang dapat digabungkan adalah, yaitu bidang fungsi pengelolaan PBJ tidak dapat digabung, pengelolaan LPS tidak dapat digabung, yang fungsi pembinaan SDM dan fungsi pelaksana pendampingan ini yang dapat digabung. Berarti jawabannya D, 3 dan 4. Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya adalah
Jadi ini menggunakan metode apa? Gitu. Tender cepat tidak, pengadaan langsung tidak, tender tidak, ini penunjukan langsung. Pokja pemilihan Kabupaten XYZ akan melaksanakan pengadaan pembangunan rumah dinas Bupati, nilainya adalah 3M. Metode pemilihan yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah, jadi ini pekerjaan konstruksi, nilainya 3M, pengadaan langsung itu di bawah 200, tender ini mungkin, seleksi itu konsultan, penunjukan langsung, ini karena bukan keadaan tertentu, jadi jawabannya adalah B, tender. Pokja Pemilihan Kota AZ melakukan evaluasi yang sama terhadap seluruh penyedia yang memasukkan penawaran. Hal ini sesuai dengan sistem prinsip pengadaan, yaitu evaluasi yang sama ya. Transparan, terbuka, semua bersaing, adil. Jadi melakukan evaluasi yang sama berarti ini adil. PPK pada Kementerian A melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan kendaraan dinas tahun 2024. Aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi kebutuhan tersebut adalah jadwal kebutuhan, jumlah tenaga ahli, keinginan dari PPK, jumlah produsen. Jadi yang perlu diidentifikasi adalah jadwal kebutuhan kendaraan itu kapan. Ini penting ini. Jadi A jawabnya. Peserta pemilihan yang tidak setuju pada jawaban sanggah Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan menyampaikan sanggah banding yang ditujukan kepada, ini kata kuncinya adalah sanggah banding ya. Sanggah banding itu berarti kepada KPA. Aspek hukum pengadaan barang jasa yang terkait dengan perselisihan antara PPK dengan penyedia pada tahap pelaksanaan kontrak konstruksi adalah hukum pidana bukan, persaingan usaha bukan, administrasi negara bukan, jadi hukum perdata. Pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak titik-titik sampai dengan titik-titik. Jadi ini adalah sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi jawabnya A. Kalau C ini penandatanganan kontrak ini belum selesai, pemeriksaan hasil pekerjaan belum selesai, tapi selesainya itu setelah serah terima hasil pekerjaan. Perusahaan XYZ mengajukan sanggah karena kalah dalam tender pengadaan alat pertanian di Dinas Pertanian Kota ABC. Pelaku pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berwenang menjawab sanggahan perusahaan XYZ. Tender ya, ini kata kuncinya adalah tender dan sanggahan. Sanggahan berarti pada Pokja, berarti yang menjawab adalah kelompok kerja pemilihan. Pencarian pemasok yang dilakukan oleh suatu organisasi korporasi maupun institusi merupakan segmen komponen rantai pasok pada hulu ya. Jadi ini ya, pencarian pemasok itu berarti rantai pasok hulu. PPK Provinsi Kokoh Jaya melakukan negosiasi dalam melaksanakan pengadaan mebeler dengan tujuan untuk mengeksplorasi kondisi yang tidak biasa atau kompleks yang muncul. Ini mungkin untuk mengembangkan lingkup pekerjaan pada kontrak dan dalam pemahaman antar pihak. Ini tidak memperbaiki tawaran, ini tidak ketika risiko substansial teridentifikasi dalam pengadaan dan para pihak mencari cara mengurangi atau mentransfer risiko. Tidak, berarti ini jawabnya adalah A. Pembayaran prestasi pekerjaan untuk pengadaan ATK yang tepat adalah ATK ya. Jadi bayaran ATK bulanan, termin, harian. Berarti ini sekaligus. Misalnya ATK itu yang tepat adalah sekaligus langsung dibayar. Dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan kontrak adalah, jadi ini perumusan kontrak ya. Dokumen spek teknis KAK, data kuantitas harga BAST, dokumen spek gambar kuantitas BA pemeriksaan. Ini ya, perumusan kontrak ini ada BAST-nya, ini kan belum dilaksanakan, berarti ini salah. Kemudian ada BA pemeriksaan pekerjaan, ini juga salah setelah selesai. Kemudian dokumen penawaran
gambar dokumen spek teknis KAK gambar dan data kuantitas dan harga RUP. Ya ini jadi perumusan kontrak adalah ini D. Langkah awal yang dilakukan pada pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah yang harus segera dilaksanakan dalam penanganan keadaan darurat akibat bencana tanah longsor adalah memeriksa lokasi, tidak menyerahkan lokasi pekerjaan, tidak melakukan menerbitkan SPBJ ini mungkin, melakukan perencanaan pengadaan tidak, ini tidak mungkin ya melakukan perencanaan. Jadi menerbitkan SPBJ atau menunjuk penyedia yang terdekat. Dinas PU Kota DF akan melakukan identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi. Dalam menyusun identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Identifikasi kebutuhan ya, rencana anggaran biaya pengadaan pekerjaan konstruksi, kontrak pekerjaan konstruksi, kompleksitas pekerjaan konstruksi, dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi. Identifikasi kebutuhan. Jadi ini adalah kompleksitas ini yang diperlukan. Kompleksitas atau standar atau tidak, sederhana atau tidak sederhana seperti itu. Tim yang bertugas membantu PPK dalam kegiatan serah terima hasil pekerjaan dalam aspek teknisnya adalah serah terima hasil pekerjaan dalam aspek teknis. Berarti ini adalah tim teknis yang memeriksa nanti. PPK menentukan cara pengadaan barang jasa melalui aplikasi penyedia atau pengadaan secara swakelola. Berikut contoh pengadaan yang dapat dilakukan secara swakelola adalah pengadaan ATK ini penyedia, pembangunan gedung kantor penyedia, pemeliharaan kendaraan tempur ini bisa dilakukan sendiri, pengadaan laptop ini penyedia, berarti ini pemeliharaan kendaraan tempur. Negosiasi dapat diterapkan dalam pemilihan penyedia barang jasa sebagai berikut. Negosiasi ya, renovasi gedung rawat inap, pengadaan jasa kebersihan, pengadaan DED, pengadaan bahan, instrumen set medis pada Provinsi Sukatenang. Negosiasi berarti ini pada renovasi ini ada nego ini. Penggunaan anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Ek menginstruksikan kepada Pokja Pemilihan untuk memenangkan PT KLM dalam tender paket pengadaan alat mesin pertanian. Hal ini tidak sesuai dengan etika pengadaan, yaitu bekerja secara profesional, menghindari mencegah pertentangan, tidak saling mempengaruhi, baik langsung melaksanakan tugas secara tertib. Jadi ya tidak saling mempengaruhi, baik langsung tidak langsung berakibat persaingan usaha yang tidak sehat. Informasi yang dapat digunakan PPK dalam menyusun spek teknis atau KAK adalah penyebutan merek untuk tender, ini tidak boleh, produk ramah lingkungan, produk impor, ini jadi yang dapat digunakan untuk menyusun spek itu adalah produk ramah lingkungan. PPK pada Kabupaten A membeli 100 unit laptop bermerek X pada aplikasi katalog. Karena laptop merek tersebut memiliki TKDN ditambah BMP 42%. Hal yang dilakukan PPK tersebut mendukung tujuan pengadaan, yaitu menghasilkan barang jasa yang tepat, kan, meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, peran usaha nasional. Ya, ini dari produk dalam negeri ya, ini karena berhubungan dengan TKDN ini adalah produk dalam negeri. Konsolidasi pengadaan merupakan strategi menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan oleh jadi konsolidasi itu pada tahap persiapan pemilihan.
Ini perencanaan, pemilihan, pengadaan. Jadi yang PPK atau perencanaan ya, KPA atau PPK ini bisa melakukan perencanaan. Peserta pemilihan pada tender pengadaan pemeliharaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi senilai 1 M pada Pusat Data Informasi Kementerian ABC. Mengajukan sanggah dan sanggah dinyatakan benar oleh Pokja. Tindak lanjut sanggah yaitu adalah sanggahannya benar. Berarti apa? Pokja melakukan evaluasi ulang pemasukan dokumen ulang. Ini evaluasi ulang nanti dan tindak lanjutnya. Kalau melanjut proses pemilihan ini tidak karena sanggahnya benar. Mencarikan jaminan penerawan tidak, SPBC tidak. Jawabnya A. Berikut merupakan kondisi yang memungkinkan PPK menyebutkan merek dalam pengadaan barang jasa, yaitu laptop katalog elektronik betul, mobil operasional melalui tender salah, jasa konsultasi melalui seleksi. Ya ini ya, jadi yang bisa menyebutkan merek adalah ini. Laptop menggunakan katalog elektronik. Pokja pemilihan kota XYZ akan melakukan seleksi badan usaha penyusunan dokumen DED, pembangunan jalan nilai 1,6. Metode kualifikasi yang diterapkan adalah nilainya 1,6 M. Jadi ini adalah pra kualifikasi, kualitas dan biaya. Untuk pengadaan pembangunan kantor dinas wali kota dengan nilai kontrak 18 M, maka uang muka yang dapat diberikan adalah uang muka ya. Uang muka itu 20% dari nilai kontrak, lalu nilainya ini 18 M, jadi ini B jawabnya. Tahapan dalam pembuatan kontrak yang benar adalah sebagai berikut. Rancangan kontrak, penetapan SPBJ, yang terakhir adalah penandatangan kontrak. Kita pilih mana yang sesuai. Dokumen pengadaan tidak, finalisasi kontrak. Jadi ini rancangan kontrak, penetapan SPBJ, finalisasi, dan penandatangan. UKPBJ merupakan unit yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. Berikut ini bidang UKPBJ yang melakukan fungsi pengelolaan sistem informasi pengadaan adalah pengelolaan LPSE. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penyusunan dokumen pemilihan adalah memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara, betul, memberikan informasi yang lengkap tentang ketentuan pelaksanaan, betul, menjadi acuan bagi peserta pemilihan untuk menyusun penawaran, memberikan informasi hasil review dokumen persiapan pemilihan barang jasa. Ini salah ya, hasil review bukan ini, kalau dokumen pemilihan itu sudah selesai. Bentuk kontrak untuk pekerjaan pembelian ATK 5 juta adalah 5 juta ya, ini bukti pembelian. Di bawah 10 juta itu bukti pembelian sudah cukup. Pokja pemilihan Kabupaten J mengumumkan persyaratan pemilihan secara luas agar banyak pelaku usaha di Indonesia yang dapat mengikuti proses tender. Hal ini selaras dengan tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan ya. Keikutsertaan industri kreatif, peran usaha nasional, peran usaha mikro, pemerataan ekonomi dan perluasan
kesempatan baru usaha ini. PPK akan melakukan e-purchasing material konstruksi dengan nilai total pengadaannya 650 juta. Bentuk kontrak yang tepat adalah e-purchasing ya, kata kuncinya, jadi surat pesanan karena e-purchasing. Berikut ini yang termasuk sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa adalah pendukung. Jadi sumber daya pendukung ini adalah pemberi keterangan ahli. Pembentukan UKPBJ Kabupaten X secara struktural berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan regulasi dilakukan oleh pembentukan UKPBJ berarti oleh kepala daerah, bupati atau wali kota atau gubernur. Pemerintah Provinsi X, Y, Z menyusun daftar penyedia barang jasa yang telah mendapatkan pekerjaan serta melaksanakan kewajibannya seperti dalam kontrak secara memuaskan. Penyusunan daftar seperti ini menggunakan kategori penyedia yang preferred atau approve atau emergency. Jadi ini sudah selesai ya, berarti ini approve. Kabupaten X mengadakan laptop untuk keperluan uji kompetensi para pejabat fungsional, namun ternyata laptop yang diberi oleh PPK tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Sehingga laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk uji kompetensi. Hal ini tidak sesuai dengan pengadaan, yaitu efektif ya, tidak efektif karena tidak bisa dipakai. Pelaku usaha asing dapat mengikuti tender seleksi pada pengadaan. Reformasi perpajakan 15M ini tidak, traktor pertanian 20M, penyusunan pembangunan ibu kota dengan nilai paket 30M, pembangunan stadion dengan nilai 98T. Jadi ini ya, pelaku usaha asing yang dikawal. Berikut adalah evaluasi administrasi dokumen penawaran yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Kesesuaian persyaratan spesifikasi teknis, kan, keabsahan jaminan penawaran dan jadwal penawaran, betul, ketepatan proposal teknis, ini teknis, sesuai metode. Jadi ini yang B untuk evaluasi administrasi. Berikut ini yang merupakan ketentuan dalam penyusunan dan penetapan HPS, yaitu batas tertinggi penawaran pada jasa konsultan tidak dapat digunakan untuk memperhitungkan kerugian negara. Pemberitaan PPH ini salah, bersifat HPS rinciannya bersifat rahasia, ini salah juga. Berarti yang betul ini tidak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian negara. Salah satu tujuan pengadaan barang jasa pemerintah adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Strategi pengadaan yang dilakukan adalah peran usaha nasional mengalokasikan paling sedikit 40% untuk produk usaha milik kooperasi, memperkuat SDM, menyelesaikan fungsi LPSC, mendorong inovasi pengadaan. Jadi ini mengalokasikan 40%. Berikut hal yang harus tercantum dalam kerangka acuan kerja pada pengadaan jasa konsultasi penyusunan kajian kelayakan lingkungan adalah harus tercantum kelayakan dalam KAK-nya ya. Berarti ini adalah kompetensi tenaga ahli karena ini jasa konsultan ya. Jadi kompetensinya harus ada dalam KAK. Pelaku pengadaan yang melaksanakan pengadaan seragam batik Kabupaten X, Y, Z secara e-purchasing senilai 250 juta adalah PPK ya. Karena sampai dengan 200 juta itu adalah besar pengadaan, di atasnya adalah PPK. Katalog obat yang saat ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan termasuk dalam jenis katalog Kementerian Kesehatan itu berarti sektoral.
Aspek yang diawasi dalam pengawasan pekerjaan swaklola tipe 4, intensif pengawas adalah hanya mengawasi administrasi, salah pengawas teknis, administrasi dan keuangan. Jadi ini teknis, administrasi dan keuangan. Berikut tahapan penyusunan rencana anggaran biaya pengadaan barang jasa, yaitu tahapan penyusunan RAB ya. Yang pertama adalah identifikasi komponen pekerjaan, pengumpulan data, penyusunan rencana ya. B. Penentuan biaya. Ini B ini. Review dokumen persiapan pengadaan dilakukan terhadap hal-hal berikut. Dokumen persiapan pengadaan, berarti yang melakukan adalah Pokja. Spek sama semua ya, jadi kita pilih dari semua ini yang direview mana. Dokumen pengadaan belanja kok, jangan kontrak. Jadi ini waktu kita temukan kata kunci ya di jawaban ini adalah waktu penggunaan barang jasa. Ini kan ada waktu pemilihan, ini juga waktu pemilihan. Jadi kita pilih yang waktu penggunaan barang jasanya. Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya. Rancangan kontrak. Nah ini kita temukan kontrak di sini. Dari A dan C ini yang kita temukan ada kontrak. Kontrak ini kan sudah jadi, berarti ini rancangan kontrak yang C. Sesuai hasil identifikasi kebutuhan pada Satker X, ada beberapa pengadaan yang akan dilaksanakan secara swaklola tipe 3. Saudara sebagai staf KPA diminta menyusun rencana umum pengadaan. Data yang dibutuhkan untuk perencanaan swaklola adalah swaklola tipe 3, berarti itu adalah nanti adalah ormas ya, daftar yayasan perkumpulan ini. Berikut yang bukan termasuk evaluasi penawaran dalam pengadaan barang jasa adalah evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi. Evaluasi penawaran ya, jadi ada evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran. Kalau penawaran itu ada administrasi, teknis, dan harga. Yang bukan berarti evaluasi kualifikasi. Pekerjaan pengadaan penanganan COVID-19 untuk masker dan APD paling tepat menggunakan jenis kontrak biaya plus timbalan. Jaminan pemeliharaan pada pekerjaan konstruksi diberikan sebesar 5% dari kontrak. Bukan HPS ya, jadi yang dari kontrak. Review dokumen persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan Pokja pada tahap review dokumen persiapan pengadaan, tahap persiapan pemilihan. Jadi ada persiapan pemilihan itu harus melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Dinas Kesehatan Kota X akan melakukan pengadaan alat kesehatan. Pelaku pengadaan yang memiliki kewenangan menetapkan spesifikasi teknis KK HPS
Yang menetapkan spek ini adalah PPK ya. Sudah jelas ini PPK. Pada proses pemilihan, terdapat peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima oleh Pokja, sehingga peserta dikenakan ya daftar hitam 1 tahun. Berikut ini ada jenis jaminan sertifikat pada pengadaan barang jasa. Jaminan yang digunakan pengadaan barang adalah pengadaan barang ya. Jadi ini kita pastikan pengadaan barang itu ada garansinya. Garansi mana yang ada garansinya? Berarti A, C, dan B. Kemudian dari A, C, dan D kita pilih lagi yang benar. Yang ada jaminan pemeliharaan. Pemeliharaan ini untuk konstruksi ya. Berarti ini ada 4. 4. Yang ada 4-nya ini juga salah. Berarti yang ada 6-nya tapi ada 4-nya salah. Berarti yang D ini. Yaitu jaminan uang muka, penawaran, dan garansi. Pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten A melakukan identifikasi kebutuhan dan menyediakan anggaran pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan kebijakan pengadaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. A memiliki peran sebagai pemeriksa hasil kerja B. B memiliki peran sebagai tim penyusun jadwal. C memiliki peran sebagai pelaksana evaluasi kegiatan. Jika ada kegiatan swakelola tipe 2, maka siapa yang berperan sebagai tim pelaksana dan siapa yang menetapkannya? Tim pelaksananya berarti peran melaksanakan pekerjaannya aktif, ya adalah C, berarti di antara ini C, B, dan C. Kemudian yang menetapkan siapa? Karena swakelola tipe 2, maka yang menetapkan adalah pimpinan OPD, jawabnya C. PPK Dinas B akan melakukan penyusunan RUP pada saat sampai pada bagian penentuan acara pengadaan. PPK mengalami dilema apakah akan dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia. Jika dilaksanakan dengan swakelola, maka salah satu pertimbangannya adalah pemberdayaan masyarakat. Pejabat pengadaan akan melakukan pengadaan ATK dengan volume yang pasti untuk 1 tahun. Jenis kontrak yang tepat adalah lumsum ya. Volumenya pasti. Berikut yang bukan merupakan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan adalah pengeluaran majalah tiket hotel air bersih. Ya, air bersih yang tidak masuk. Berikut merupakan hal yang tidak menjadi pertimbangan PPK dalam menyusun spesifikasi teknis pengadaan mobil dinas, yaitu mutu, penyedia, kualitas pelayanan. Berarti ini spesifikasi penyedia tidak. Penyusunan regulasi dan prosedur pendukung proses operalisasi manajemen rantai pasok adalah merupakan manajemen rantai pasok pada level regulasi ya, regulasi dan prosedur. Berarti ini adalah strategis. PPK pada Kementerian A sebelum melaksanakan penerbitan surat atau SPBJ melakukan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut. Yang bisa dilaksanakan PPK dalam mitigasi risiko penerbitan SPBJ adalah mereview berita acara hasil pemilihan, rapat persiapan, melakukan support meeting, melakukan langkah-langkah penyerahan. Ya ini mereview dulu ya, review dari hasil pemilihan Pokja. Tujuan dari penyusunan daftar penyedia yaitu bahan pembinaan, tersedianya database, memperoleh persyaratan, tersedianya informasi pelaku usaha atau penyedia jasa berdasarkan kinerja. Jadi ini tersedianya informasi pelaku usaha atau penyedia barang berdasarkan kinerjanya. Andi adalah PPK pada Dinas X dan Ketua Koperasi
pegawai dinas X pada paket pengadaan makan minum dinas X koperasi pegawai X tidak berpartisipasi sebagai calon penyedia. Hal ini sesuai dengan etika pengadaan. Ya, ini menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan. Hal yang dievaluasi dalam penilaian kualifikasi adalah nilai penawaran, surat penawaran, konfirmasi status wajib pajak. Evaluasi kualifikasi ini ya, KSWP. Dalam hasil review dokumen persiapan pengadaan terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan. Maka Pokja mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan yang C. Berikut yang merupakan instrumen pengendalian kontrak adalah pengendalian kontrak ya. Itu berarti diagram batang. DIPA Kementerian XYZ memiliki anggaran belanja barang jasa senilai 2 miliar. Maka alokasi anggaran minimal untuk usaha kecil adalah 40% dari 2 miliar berarti 800 juta. Pokja Pemilihan XYZ melakukan evaluasi penawaran untuk pekerjaan kajian pengembangan sumber daya manusia yang ruang lingkup jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian pekerjaan diuraikan dengan pasti dalam KAK yaitu kajian ya, ini jadi konsultan berarti biaya terendah bukan kualitas dan biaya. Dinas A memiliki kegiatan swakelola tipe 4 senilai 1M, termasuk di dalamnya anggaran belanja bahan material 250 juta. Salah satu pengadaan bahan material yang dapat dipilih adalah dilaksanakan oleh tim persiapan tender oleh Pokja, pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan, dilaksanakan oleh tim pengelola, tim pelaksana ya, sesuai prinsip dan etika. Para pihak yang terlibat dalam negosiasi teknis dan biaya pada proses pengadaan yaitu negosiasi teknis ya, PPK, tidak pejabat pengadaan, tidak Pokja Pemilihan. Jadi ini penerima kuasa dan direktur utama. Ini jadi yang melakukan Pokja Pemilihan dengan penerima kuasa dan direktur utama. Jawabannya yang D. Salah satu fungsi penetapan spesifikasi teknis dalam pekerjaan pembangunan gedung asrama haji yaitu mengetahui TKDN, mengetahui informasi kebutuhan, menentukan jumlah tenaga ahli, membandingkan penawaran harga, memberikan informasi jumlah kebutuhan. Strategi pengadaan barang jasa pada tahap proses perencanaan dilakukan melalui strategi pemaketan. Pemaketan barang jasa dilakukan dengan mempertimbangkan pemaketan berarti ini keluaran, volume, ketersediaan barang dan ketersediaan anggaran. A. Dalam pekerjaan pembuatan comment center pada pemerintah kota M ditemukan bahwa penyediaan mempunyai kinerja yang tidak bagus. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa dokumen pembelian yang dibuat tidak mencerminkan karakteristik pekerjaan. Mitigasi yang dapat dilakukan untuk pekerjaan jenis kedepannya adalah memberikan training, melakukan optimalisasi, melakukan analisis, ya ini melakukan analisis pasar. Metode evaluasi penawaran yang tepat pada pekerjaan rancang bangun pembangunan kompleks perkantoran IKN senilai 200M adalah rancang bangun ya, ini konsultan ya, berarti konsultan dengan sistem nilai. Dinas Pertanian Kabupaten A memiliki pekerjaan swakelola dengan kelompok tani untuk melakukan pekerjaan irigasi sederhana. Cara pembayaran prestasi pekerjaannya adalah dibayar sesuai dengan prestasi sesuai kesepakatan dalam kontrak.
Berikut risiko yang terjadi pada tahap perencanaan pada pengadaan barang jasa swakelola perencanaan ya. Kesalahan penetapan tipe, ini masih dalam perencanaan. Kementerian ABC menyusun daftar yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga belum terbukti. Belum mendapatkan pekerjaan ini berarti preferred supplier. Pengadaan dalam rangka penyusunan studi kelayakan pembangunan bendungan termasuk jasa konsultansi. Kelayakan, studi kelayakan konsultansi. Pembangunan puskesmas pada kabupaten kota merupakan contoh rantai pasok pada pengadaan dengan kategori rantai pasok panjang. Ya, ini semua jawaban sudah selesai. Satu soal. Kita klik selesai. Ya, ini nilainya 92, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencoba mengikuti video ini, insya Allah Bapak Ibu akan lulus ya. Karena tadi nilainya adalah minimal 65. Ini sudah dapat 92. Begitu Bapak Ibu tutorial atau kupasan saya tentang cara mengikuti ujian PBJ level 1. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian PBJ level 1. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.